kok terlalu agresif. Nah, di situ kita merasa ini sudah tidak netral. Kami meminta ketua majelisnya ini diganti. Berseliweran video-video penemuan penemuan paket-paket sembako, ya. Gitu kan, dan itu juga dan ternyata ya seperti abang sampaikan tadi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dan sekarang berhasil menggugat ke Petun. PT UN. Nah, pertanyaannya ini, ya. Yakin menang di Petun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas. Podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Sengketa proses pemilihan Gubernur Sumatera Selatan hingga saat ini masih berlangsung di Pengadilan Tinggi Usaha Negara Palembang. Sudah beberapa tahapan dilalui, pemeriksaan saksi, dan bagaimana kelanjutannya. Pada hari ini di studio kita kedatangan Ketua Tim Advokat ESP, Bung Nikosa Yamin Batiar. Halo, selamat datang. Selamat datang. Enaknya panggil Bung atau Bang ini, Bang? Bang boleh. Bang aja, Iya. Bang Niko itu, Bang. Iya. Ya, jadi Bang Niko ini merupakan Ketua Tim Advokat dari salah satu calon Gubernur Sumatera Selatan pemilihan Gubernur tahun 2024, Bapak Edi Santana Putra. Dan hingga saat ini kabarnya proses sengketa proses Pilkada Sumatera Selatan itu masih berlangsung di Petun, Bang, ya. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu nih, Bang, seperti apa proses sengketa ini hingga dari tim Edi Santana Putra menggugat Bawaslu Sumsel ke Petun Palembang. Terima kasih Mas Trisno. Perkenalkan, nama saya Nikosa Yamin Batiar, biasa dipanggil Niko. Kebetulan kami tergugah dari tim Garuda Nusantara Law Office melihat adanya ketidakadilan dalam Pilkada Gubernur Sumsel 2024 kemarin, di mana akhirnya kami bisa menggugat itu adanya tindakan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang tidak menindaklanjuti pengaduan atau temuan yang ditemukan oleh relawan dari Bapak Edi Santana Putra. Oleh karena itulah akhirnya kita tunggu proses, udah dilakukan demo massa di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Kota Palembang juga tidak diproses. Akhirnya juga sampai ke Bawaslu RI di pusat. Sudah dilakukan tahap audiensi, cuma belum ada tahapan berikutnya lagi. Nah, kami sudah diskusi dengan prinsipal kami Bapak Edi Santana Putra dan tim dari Garuda Nusantara juga. Akhirnya kami melakukan gugatan di PT UN Palembang, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum, adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Dia itu tidak ditindaklanjutinya kewenangan tersebut. Oke, nah jadi mungkin perlu dipertegas ya pemirsa Cukup Pedas bahwa yang digugat ini bukan hasil pilkada ya, Bang. Bukan. Ya? Tapi proses pemilihan, sengketa proses. Sengketa prosesnya. Bukan sengketa hasil suara. Oke, bukan sengketa hasil suara, Ya. tapi sengketa prosesnya. Nah, jadi temuan apa nih, Bang, yang sudah tim advokat sendiri yang berhasil dikumpulkan hingga bisa masuk dalam proses ke Petun ini, Bang? Ya. Jadi kita juga dibantu rekan kita yang luar biasa, itu Bapak Agus Rias Andika, di mana dia meramu gugatan ini sangat luar biasa. Daftar barang buktinya banyak sekali, Mas Trisno. Salah satunya saja ada di bukti P49. Ini ada foto calon gubernur pada saat itu nomor urut 1, Bapak Herman Deru, yang memberikan seperti ya bisa dilihat sendiri deh apa ini. Nah, di bukti P50 ini ada berita acara kesepakatan atas usulan dari PAC Apetnas Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin kepada Bapak Haji Herman Deru jika terpilih menjadi Gubernur Sumatera Selatan pada periode yang kedua tahun 2025-2030. Ini tidak boleh, seharusnya seperti ini.
Itu kalau kita lihat di putusan MK itu diskualifikasi. Contohnya aja di putusan MK yang tentang Barito Utara itu langsung mendiskualifikasi seluruh paslon karena terbukti money politik. Apalagi ini jelas-jelas ada tanda tangannya Bapak Herman Deru pada tanggal 4 April 2024. Nah, itu contohnya lagi. Kemudian salah satunya lagi adalah ketidaknetralan hakim, yang dimana ketua majelisnya ini yang kita gugat adalah Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, tapi dia mengundang tergugat intervensi, yaitu HDCU. Yang kita gugat adalah Bawaslu Provinsi, dia mengundang dengan alasan kewenangan hakim. Nah, di situ kami merasa ada kejanggalan dari rekan-rekan tim advokat, kok terlalu agresif. Nah, di situ kita merasa ini sudah tidak netral hakimnya. Saya kira itu dulu. Bisa dilihat Bang itu Bang, yang tadi Bang. Ya, yang mana Mas? Yang ini? Ya, coba lihat dulu. Ya. Nah, ini kan kalau kita lihat dari beberapa foto ini kan sepertinya ini pada masa kampanye Bang. Barang bukti yang dikumpulkan oleh salah satu calon ini kan pada masa kampanye. Nah, pertanyaannya kenapa tidak pada saat itu Bang? Karena netizen ini mungkin berspekulasi bahwa calon ini kalah. Kalau calon ini kalah, ya wajar kalau menggugat. Nah, kenapa pada sebelum putusan, sebelum pelantikan itu dilakukan gugatan-gugatan seperti ini, Bang? Jadi begini Mas Tresno. Jadi ada di Bawaslu Provinsi itu adanya OTT di berbagai kota, terutama di Lubuk Linggau. Oh gitu. Itu jelas-jelas Bawaslu mengeluarkan proses, yaitu formulirnya yang harusnya dikeluarkan oleh Bawaslu itu adalah formulir modal TSM GBW 1 laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM. Harusnya seperti ini yang dikeluarkan, tapi formulir biasa. Harusnya Bawaslu itu mengeluarkan ini? Iya. Pada saat apa itu? Penangkap OTT yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri. Harusnya formulir ini yang diberikan. Nah, kemudian ada saksi kita, Bapak Afriansa itu juga diancam oleh oknum Bawaslu. Jika kamu melaporkan, kamu juga terkena juga. Jadi slogan Bawaslu yang tolak money politik itu hanya jargon saja gitu. Artinya, mungkin mohon maaf Bang, artinya dari tim Edi Santana Putra sendiri sebelum mengetahui hasil itu sudah melaporkan. Iya, dan juga viral di berbagai media aplikasi itu, baik di TikTok itu kan ada pembagian sembako besar-besaran itu katanya ada hari ulang tahun Nasdem. Contohnya lagi, kalau memang itu hari ulang tahun Nasdem, seharusnya itu ada tulisannya, contohnya seperti ini Mbak. Misalnya di bagian ulang tahun Nasdem, tapi yang adanya adalah calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ini dibagikan juga di masa tenang. Nah, itu kan melanggar. Nah, jadi dan itu sudah dilaporkan ke Bawaslu. Sudah. Dan Bawaslu sendiri juga sudah tidak menindaklanjutin. Maka dari itulah kami dari tim advokat Garuda Nusantara melakukan gugatan di Petun. Itu Mas. Jadi nah ini pemirsa cukup menarik juga ini Bang, karena sebagian masyarakat kita ketika ada sengketa pilkada itu pasti larinya ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Itu kan. Tapi ini justru Bang Niko dan teman-teman itu melaporkan ke Petun, Petun Palembang, dan itu diproses. Dengan kata lain, bahwa bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh tim Bang Niko ini sudah memenuhi syarat dari ketentuan yang berlaku. Seperti itu ya Bang? Betul. Nah, ini ada contohnya lagi Mas Trisno. Ini di bukti P38, terbukti pelanggaran TSM. Bawaslu Provinsi Lampung berhentikan paslon nomor 03 dalam pemilihan. Jadi jelas pemirsa bahwa ini Bawaslu ini punya kewenangan untuk melakukan diskualifikasi. Nah, kenapa
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak mengikuti yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Itu pada tanggal 1 Juli 2021. Di mana putusan itu mendiskualifikasi, Mas. Gitu. Terbukti misalnya contohnya calon wali kota Bandar Lampung nomor urut 3 Eva Dwiana terbukti melakukan pelanggaran secara TSM. Ini jelas. Dan juga dasarnya itu majelis memeriksa perkara tersebut itu berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2020 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang terjadi secara TSM. Dan ini belum dicabut. Dan masih berlaku, Mas Trisno. Itu yang kita sayangkan dari prinsipal kami Bapak Edi Santana Putra. Ini bukan masalah menang kalah. Ini dalam arti untuk pembelajaran demokrasi kita ke depan. Bahwa saya lihat ini banyak kepala daerah di wilayah Sumatera Selatan itu terjadi dijaring oleh aparat penegak hukum. Itu kan berarti wilayah Sumatera Selatan ini kepala daerahnya tidak baik-baik saja. Nah, kami sebagai, kebetulan saya juga putra daerah, Mas, kelahiran Palembang, merasa kita butuh pemimpin yang bersih, yang jauh dari namanya korupsi, kolusi maupun nepotisme. Jadi kita butuh itu sebenarnya. Ya, ini kan bukti sudah lengkap nih. Ya. Dan itu bukti-bukti ini kan sudah diterima oleh Petun kan, Ya. Petun Palembang kan. Ya. Artinya memang bukti-bukti ini valid dan memang pada saat itu juga kalau kita ulas balik pada masa kampanye, masa tenang itu kan di media sosial ini banyak sekali nih, Bang. Ya. Berseliweran video-video penemuan penemuan paket-paket sembako, Ya. gitu kan, dan itu juga dan ternyata ya seperti Abang sampaikan tadi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan sekarang berhasil menggugat ke Petun. PT UN. Nah, pertanyaannya ini, Bang. Yakin menang di Petun? Kita sangat yakin. Kebetulan kita dari Jakarta sama teman-teman. Kalau kita nggak yakin, ngapain kita bolak-balik Jakarta Palembang, Mas? Dan Bapak Edi Santana Putra itu semangatnya luar biasa. Ini untuk pelajaran, terutama kita perlu meningkatkan marwah PT UN di setiap daerah. Jangan sedikit-sedikit di Mahkamah Konstitusi. Karena contohnya aja, bisa wilayah di Indonesia Timur seperti Ambon atau Papua, itu kan ongkosnya high cost, Mas, ke Jakarta. Nah, jadi kalau untuk Mahkamah Konstitusi memang betul untuk mengurus selisih suara. Tapi kalau untuk ada gugatan seperti ini, ada pelanggaran dari lembaga administratif penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, itu di PT UN itu kita berdayakan di setiap wilayah provinsi di seluruh Indonesia, Mas. Artinya tidak harus ke MK kan? Tidak harus ke MK. Untuk prosesnya bisa ke Petun. Ya, dan ini sejarah pertama kali, Mas. Betul. Kita gugat ini sejarah pertama kali. Yang kita gugat Bawaslu. Nah, jadi kalau ini menang, Mas tanya, yakin nggak menang? Sangat yakin. Peluangnya seperti apa, Bang? Peluang menangnya apa, Bang? Nah, kalau peluangnya menurut saya, kalau untuk persentase ya, saya nggak etis. Tapi yang pasti kami yakin memenangkan ini. Asal majelis hakim itu kan punya nurani, Mas. Sudah sangat jelas fakta persidangan yang kami lewati beberapa kali pekan itu. Sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa ini fakta tidak bisa terbantahkan lagi. Baik pihak tergugat maupun tergugat intervensi, saya lihat itu tidak bisa ada perlawanan karena memang sudah terbukti. Yang kita harapkan adalah sebagai majelis hakim yang menangani perkara kami, mari tunjukkan bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan. Mari ada moralitas hakim itu, tunjukkanlah ada keberanian. Saya sebagai profesi advokat pun juga harus ada keberanian, Mas. Kalau kita lihat ini prinsipalnya memang dizolimin, itu harus kita bela. Begitu juga hakim, kalau dia tidak berani memutuskan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, ya nggak usah jadi hakim. Yang pasti ada indikasi itu, Bang. Oh ya. Seperti apa, Bang, itu, Bang? Baru hari ini kami tidak main-main, Mas Trisno. Kita baru melakukan laporan polisi baik terhadap saksi kami yang bernama Bapak Arfiansa
melapor ke Polda Sumatera Selatan. Ini sangat jelas. Kami tidak main-main bahwa Bapak Afriansa ini terasa bahwa dia diancam oleh oknum Bawaslu kemarin, dan ada pengakuan dari beliau, orang tersebut yang melakukan pengancaman tersebut, oknum tersebut meminta maaf kepada Arfiansa. Ini bukan masalah maaf atau minta maaf, tapi ini adalah pembelajaran bagi publik bahwa Anda ini dibayar oleh negara. Harusnya Anda menegakkan, gitu loh. Sebagai pelayan rakyat harusnya menegakkan, bukan mengintervensi atau mengintimidasi rakyat. Jadi sudah terbukti, kita membuat laporan polisi ini, kami minta dari Polda Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti laporan kami. Siapa yang dilaporkan, Bang? Oknum. Oknum hakim. Oknum Bawaslu. Oknum Bawaslu. Ya. Itu Jadi sudah dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Dengan apa namanya? Pengaduan pengancaman tadi. Ya. Pasal 335. Kita kembali ke tadi, Bang. Ya. Apa yang seperti yang Abang sampaikan tadi, ya, bahwa ya hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia, seperti ya, itu kan. Artinya dengan apa kalimat-kalimat itu mengindikasikan ada rasa tidak percaya nih dengan ya, hakim ya, yang saat ini sedang menangani perkara ini, Bang. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah ada indikasi itu, ya, hakim yang tidak ya, fair, oknum ya, hakim yang tidak fair ya, dalam perkara ini, yang pertama itu. Nah, dan jika pun ada, apa tindakan dari tim ya, advokat ini agar persidangan ini berjalan sebagaimana mestinya, seperti itu, Bang? Wah, luar biasa, pertanyaan sangat cerdas ini, Mas Trisno, ini luar biasa. Jadi baru kemarin kita bersidang sama rekan-rekan dari tim Garuda Nusantara. Ini hakim ini baper, karena kita melakukan pelaporan. Kan itu kan hak kita untuk melaporkan itu. Kenapa kita melaporkan? Adanya kejanggalan di setiap persidangan yang kami lewati. Ini sudah nyeleneh. Contohnya apa? Misalnya hakim itu menyuruh kami untuk mengurangi objek gugatan. Itu yang pertama. Kedua juga adalah masalah kita juga menangani perkara di nomor 14, yaitu tim kuasa hukumnya Surat LSM memantau pemilu kepala daerah. Itu diminta mundur salah satu sebagai penggugat. Oh, kita tidak bisa, kita bayar biaya perkara, panjar perkara kita bayar, Mas. Itu masuk ke negara. Kita minta hak kita bahwa kami menggugat itu tidak boleh diancam-ancam seperti itu. Itu menurut saya oknum hakim ini udah offside. Itu pertama. Kedua, baru kemarin benar kita sidang itu, oknum hakim ini, ketuanya juga majelis ini curhat, dikit-dikit lapor, dikit-dikit media, dikit-dikit viral ya. Jadi intinya hakim ini offside di dalam persidangan yang sangat terhormat itu. Dia mengutarakan perasaan dia. Ini hakim atau apa ini, gitu loh. Gitu. Ya, jadi kami merasa ini sudah tidak kondusif. Jadi kami dan tim kemarin itu meminta kepada Ketua PT UN, ada perwakilannya yaitu bagian humas. Kami akan memberi jawabannya mungkin paling lambat itu hari Selasa. Kami meminta cuma satu, publik masyarakat Sumatera Selatan, yaitu kami meminta ketua majelisnya ini diganti. Ini masalah bukan masalah prinsipil kami, tapi kita ingin menegakkan demokrasi. Kepala daerah di Sumatera Selatan ini berjalan dengan baik. Iya, itu yang memang kita harapkan, Bang. Iya, itu kita mendambakan pembangunan Sumsel ini dengan berjalan dengan baik, dan juga seperti di dunia pendidikan, bebas pungli. Itu kita harapkan dari seorang pemimpin. Kalau kita melihat ini banyak pemimpinnya dilaporkan KPK, kejaksaan, kepolisian, wah ini apa yang bisa dicontoh buat generasi ke depan? Itu mungkin ada nilai moral yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, Mas. Ya, jadi memang apa namanya, ya itu yang kita harapkan, Bang. Jadi ketika ada gugatan apapun itu, bukan hanya
terkait dengan sengketa proses pilkada saja. Ya. Kita berharap sih prosesnya berjalan dengan baik. Amin. Ya. Dengan kata lain, jika memang bukti-bukti yang diberikan oleh pelapor itu Kuat. benar, kuat dan bisa diverifikasi oleh berbagai sumber, nah itu ya memang harus ditegaskan seperti itu kan, Bang? Perlu ditegakkan. Perlu ditegakkan. Keadilan dan kebenaran ini harus ditegakkan oleh hakim. Makanya tadi saya menekankan ke Abang ini, apakah yakin? Sangat yakin. Tim advokat ini menang. Sangat Karena yakin. yang pertama, ini kan pertama kali nih di Indonesia. Sejarah pertama kali, karena orang tahunya pilkada itu kembali ke MK. Ya. Hitung-hitungan, hasil hitungan. Sementara ini bukan itu yang ditegakkan, tapi prosesnya itu, Bang. Jadi kalau di MK itu adalah sengketa selisih suara, kalau di yang kita gugatnya adalah sengketa proses. Intinya di mana badan penyelenggara pemilu ini tidak melakukan tupoksinya dengan benar. Itu dalam pasal 44 itu ada kewenangan Bawaslu untuk mendiskualifikasi, Mas. Itu. Makanya kami yakin, kami meminta pengadilan untuk memerintahkan Bawaslu untuk mendiskualifikasi paslon yang terlibat money politik. Contoh yang terbaru, Mas, itu di Barito Utara. Hakim MK. Itu nggak ada cerita, nggak ada urusan diskualifikasi. Oh gitu. Oh iya, di Pilkada Utara PSU ulang. Itu. Nah, itu putusan MK. Iya, putusan MK. Itu satu. Intinya bahwa kita meminta justru dengan gugatan prinsipal kami, yaitu Bapak Edi Santana Putra, ingin mengangkat harkat dari PT-UN ini. Iya, betul. Harusnya hakim-hakim PT-UN itu bersyukur. Selama ini kewenangannya tergerus di MK. Nah, itu, Mas, kira-kira. Sampai saat ini sudah batas mana, Bang? Kami baru kemarin sidang itu tahap pemeriksaan saksi dari pihak tergugat dan keterangan saksi dari pihak tergugat juga. Pemeriksaan saksi, Bang? Iya, masih pemeriksaan saksi dan ahli sebenarnya. Cuma ahli kami lagi ada berhalangan, jadi belum bisa dikondisikan. Dan sejauh ini memang dari tim advokat ESP menilai oknum hakim ini sudah offside. Dan sangat offside. Minta diganti sebenarnya. Iya, kami minta diganti. Kami mohon dari masyarakat Sumatera Selatan, pantau dan ikuti terus setiap persidangan ini, karena ini menentukan masa depan masyarakat Sumsel juga ke depannya dalam memilih pemimpin. Setelah pemeriksaan saksi, ahli? Ya. Setelah ini ahli berarti? Nah, sekarang agenda berikutnya ini lucu ini. Udah pemeriksaan tambahan terhadap keterangan dari saksi ataupun ahli dari pihak tergugat. Nah, di situ, Mas. Saksi dan ahli dari pihak tergugat. Nah, padahal kita kemarin itu merasa dasar-dasar, contohnya, Mas, ya, kemarin ada persidangan itu, kami minta dasar hukumnya apa? Misalnya saksi, kami meminta saksi ini diminta kesaksiannya di muka persidangan, tapi hakim itu keberatan karena orangnya sama. Tapi walaupun orang sama, tapi keterangannya berbeda, karena ini penting. Masalah yang ini lagi, Mas, adalah mengenai tadi mana ya, berita ini, Mas, berita yang acara kesepakatan ini. Ya, tentang Bapak Elmanderu jika terpilih menjadi Gubernur Sumatera Selatan itu terhadap PAC AB Petnas Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Ini jelas. Jadi yang sangat jelas ini. Ditolak oleh hakim. Saya minta dasar hukumnya apa, Yang Mulia? Mereka tidak bisa menjawab. Harusnya kan itu kan sudah di luar di luar istilahnya tuh sudah bisa menjelaskan gitu loh, Mas. Majelis hakim ini. Padahal ini peraturannya. Padahal ini bukti yang menguatkan pengaduan kan? Iya, ini sangat penting, Mas. Sangat penting. Ini bisa didiskualifikasi. Kalau ini Barito itu aja mengenai tidak sampai separah ini, itu diskualifikasi hakim MK itu. Nah, jadi ini sepenting apa, Bang, ini, Bang? Ya, ini kontrak politik begini tidak boleh, Mas. Bisa dijelasin dulu. Jadi intinya mungkin secara singkat boleh bahwa tidak diperbolehkan ini menjanji-janjikan sesuatu. Juga terpilih begini begitu kan, sebenarnya itu offside, Mas, nggak boleh. Gitu. Ya, intinya yang paling penting adalah
Kalau perayaan ini HUT Nasdem, ini harusnya kan ada HUT Nasdem, atau misalnya Bapak Herman Deru ini sebagai Ketua DPW Nasdem Provinsi Sumatera Selatan. Ini kan nggak sebagai calon gubernur nomor urut 1. Di mana ini hari ulang tahun Nasdemnya di mana? Kalau ini adalah slogannya untuk membagikan pada HUT Nasdem. Ini kan nggak jelas ini. Iya, iya. Dan juga dari rekan kita Bapak Agustinus Andika juga kemarin sangat semangat sekali di persidangan itu membawa minyak goreng itu barang bukti aslinya langsung dan sebagainya gitu loh. Jadi ini luar biasa ini. Jadi kalau sampai hakim ini tidak istilahnya menggunakan hati nuraninya, kan namanya hakim itu kan pasti berlandaskan hati nurani juga, Mas. Iya, dan bukti-bukti. Dan bukti-bukti. Itu sudah sepantasnya lah ini ditegakkan kebenaran tersebut. Iya, sih. Jadi itu, Mas. Nah, dan juga ada dukungannya luar biasa, Mas. Amicus curiae, yaitu sahabat pengadilan dari beberapa majelis taklim di wilayah Sumatera Selatan ini, dukungan kepada majelis hakim untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jangan takut. Jadi bukan berarti kalau sudah dilantik itu berarti sudah selesai. Justru ini, kami waktu itu konferensi pers itu di tanggal 15 Februari, langkah hukum terhadap Pilkada Sumatera Selatan ini belum selesai. Karena ada langkah lain selain di MK, yaitu PT UN. Iya. Saya kira itu, Mas. Oke, Bang Niko, terima kasih banyak nih, Bang. Sama-sama. Menjelaskan dan mungkin juga memberikan edukasi kepada pemirsa Cukup Pedas bahwa di sini mungkin yang bisa saya sampaikan nih, Bang, persoalan pilkada itu bukan semata-mata masalah menang atau kalah yang bisa diadukan ke MK, tapi prosesnya itu yang menjadi poin utama. Karena jika prosesnya salah, maka hasilnya juga tidak benar, akan diragukan, sangat diragukan kan. Kalau proses pilkada itu salah, maka hasilnya bisa diragukan. Dan untuk mengadu proses sengketa proses pilkada ini bukan di MK, tapi melainkan di petun di daerah masing-masing. Dan karena ini kejadiannya di Palembang, di Sumatera Selatan, maka tim advokat dari Bapak Edi Putra ini melaporkan ke petun Palembang. Nah, inilah menjadi edukasi bagi pemirsa, dan mungkin juga bisa dikawal seperti apa, dimonitoring seperti apa proses persidangan, sehingga nanti akan mengeluarkan putusan ingkrah seperti itu ya, Bang ya. Ya, sampai berkekuatan hukum tetap ingkrah. Oke, ya sampai berkekuatan hukum tetap. Ya. Nah, baik, terima kasih banyak sekali lagi nih Bang Niko dan teman-teman dari Garuda Nusantara Law Office. Terima kasih sudah menyempatkan. Terima kasih juga udah diundang, Mas Tresno. Luar biasa nih penyambutannya. Iya, terima kasih Bang. Demikianlah pemirsa Cukup Pedas, perjumpaan kita pada episode kali ini. Jika ada yang ingin berkomentar, silakan berkomentar yang bijak, karena komentar itulah yang yang mencerminkan karakter kita nih, pemirsa. Jadi kalau ingin berkomentar, berkomentarlah yang bijak. Baik, saya tutup. Saya Tresno Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.